Apa? Allah lah yang menciptakan kamu. Sebelum Allah menciptakan kita aja sudah prosesnya luar biasa. Iya. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, belum manusia, masih belum. 50.000 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Sedangkan kita sejak lahirnya Nabi Adam sampai dengan lahirnya Rasulullah itu diperkirakan 7.380 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di masjid yang baru tempatnya. Jadi otomatis ruangan kita ini sudah menjadi masjid karena menjadi kesepakatan kita. Maka disinilah kita bisa melaksanakan sholat Jumat, kita bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40. Sudah pernah sampaikan, Allahul ladzi khalaqakum. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang proses kehidupan kita dan berikutnya dengan singkat, tapi sesungguhnya masa itu amat sangat panjang. Apa? Allah lah yang menciptakan kamu. Sebelum Allah menciptakan kita aja sudah prosesnya luar biasa. Iya. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, belum manusia, masih belum. 50.000 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Sedangkan kita sejak lahirnya Nabi Adam sampai dengan lahirnya Rasulullah itu diperkirakan 7.380 tahun. Kalau sholat 10 tahun, kalau dihitung sampai sekarang itu hampir 9.000 tahun aja. Nabi Adam dengan kita saat ini. Tapi Allah menciptakan
alam semesta ini sebelumnya Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Allah telah menulis, Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan terhadap seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Lawas lah, baru Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan kamu. Sebelum kita, Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, baru menciptakan kita Adam, kemudian Hawa berkembang. Sejarahnya panjang. Tsumma razaqakum, karena Allah memerintahkan, Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk ibadah, lalu Allah memberikan rezeki, lalu Allah membiayai. Jadi kalimat yang lain, Allah membiayai kamu. Kita diciptakan oleh Allah, lalu diperintahkan untuk ibadah. Ada yang ibadah, ada juga yang kada. Ada yang sembahyang, ada juga yang kada. Ada yang beriman, ada juga yang kada. Allah memberikan rezeki kepada kamu. Tetapi rezeki itu untuk sanggup ibadah. Tapi ternyata ada orang diberi rezeki bukan untuk sanggup ibadah, justru untuk menghancur alam semesta ada. Tidak memperhatikan orang lain macam apa. Ini ada orang-orang seperti itu. Sehancur-hancurnya ada. Kalau kaya orang kayak apa lah. Jadi gunung itu dilubangi kayak apa kan ya. Rusak, hancur kan. Relokasinya itu pabila ada tahu. Nah berlubang-lubang itu nah. Pabila menutupi itu. Ada tahu tinggalkan lubang kan. Anaknya saja sudah punya simpanan 5 triliun anaknya. Maka dapat pegawai 5 triliun. Itulah. Jadi memang ada hidup manusia itu. Padahal kalau dilihat perut ini kalau ke atas sekilan, kalau ke samping paling 1,5 sekilan. Tapi kok menghabiskan triliunan. Tsumma razaqakum. Itu proses kehidupan. Ingat, tsumma yumitukum. Kemudian dimatikan kamu ketika hidup di dunia ini. Kemudian dimatikan kamu. Dimatikan kehidupannya di dunia. Tapi ia masih berlanjut. Ia masih berlanjut. Allah menciptakan kita, Allah membiayai kita, diberikan rezeki. Kita yang di masjid ini, adakah yang tidak merasa diberikan rezeki oleh Allah? Kalau ada bepadah ya, bepadah aja bang. Memberi tahu. Adakah di antara kita yang kada berduit bepadah nah ya? Bepadah aja bang. Memberi ada. Artinya tidak ada di antara kita yang tidak berselisih duit. Tsumma yumitukum. Nah, kemudian dimatikan kamu.
Kita ingin ketika kita dimatikan itu tidak lagi menyesal. Nanti ada materi khusus ya. Allah menjelaskan kepada kita terjadi penyesalan. Baru saja meninggal itu Allah menjelaskan ada kita menyesal supaya jangan dimatikan. Padahal dia tahu bahwa itu penyematian. Soalnya kawan-kawan yang lain matian juga. Rasulullah juga memberikan warning kepada kita. Umur mati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tahu sudah. Bila 60 itu yang itu sudah. Tapi tetap kita tidak tahu kapan kematian. Dan tidak usah mengurus soal kematian. Urusan kematian itu urusan Allah. Urusan kita adalah urusan apa bekal kita sehingga kita tidak menyesal. Nanti di neraka menyesal. Ya Allah, keluarkan Allah ini, asal kada tahan. Buka lari. Buka apa ya? Lari. Lari. Saking panasnya. Itu dalam Al-Quran menjelaskan. Kalau tiap hari Jumat, kalau ada imam kita yang baca surah Sajadah, perlu itu Pak. Ada kalau imam hafal surah Sajadah. Hari Jumat subuh disunahkan rakaat pertama surat Sajadah, bukan sujud sajadahnya, surat Sajadah, as-sajdah. Ada kalau hari Jumat? Ada lah. Kita apa? Belum ada hafal. Tolong Pak. Ada yang hafal? Ya, tolong Pak diamalkan walaupun tidak setiap Jumat. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan jangan bertatarusan, tarjih juga begitu. Jangan bertatarusan sehingga jamaah itu ada kesan ketika hari Jumat 3 rakaat. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang 3 kali baca surat Sajadah, dan kalau bisa rakaat kedua surat Al-Insan. Bapak-bapak yang jadi imam ya, kalau kada hafal dipasang di depan. Kertasnya di depan. Kalau yang masih setengah hafal, ulun yang sudah hafal itu kadang-kadang bisa kesilahu ya. Saking panjangnya, apalagi ya kadang-kadang bisa teka ayat yang lain gitu nah. Sudah teka ayat yang lain membulik itu ngalih gitu nah. Tolong diamalkan dah. Panjang Bang, minimal 20 menit itu agak panjang. Jadi hari Jumat mana kalau pakai ayat pakai surat itu yang bawa kursi lah. Mana kada tahan batus. Jangan disalahkan imamnya. Apalagi kalau imamnya alon, ya. Imamnya alon benar nih ya. Ya tartil lah, sedang tartil. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan. Ujar Allah, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Orang fasik itu orang durhaka, orang yang tidak mau taat kepada Allah itu fasik gitu. Kalau orang umrah itu biasanya sambalnya hilang, bawa sambal orang, itu fasik Pak, menyakiti orang. Kalau musimnya panas Pak, mulai dari pintu menuju ke toko, wah
bukan main, ngebetis tuh panasnya. Nah, itu fasik. Nah, jadi makanya dijaga sandal. Kalau ke masjid di Mekah Madinah, bawa plastik. Nah, bawa plastik, sandalnya dimasukkan ke plastik, ya, bawa ke masjid, masukkan ke tas. Ada wadahnya mengambak, lo kada ingat nomornya, pas hilang. Bulik bawa sandal orang, itu fasik. Kita berniat kada mencuri, ya, kita memakai sandal orang, kada berniat mengambil itu gosok, Pak. Kalau selama orang itu kada mencari, kada apa-apa. Mana orang mencari, mana sandalku aja kada pintar enggak, nah. Bisa kada pintar, doanya makbul kan, didolimi. Jadi rata-rata orang ibadah umrah atau haji bila sandalnya hilang, kan ada sandal tulang buruk. Takut kalau disebut dengan fasik. Itu fasik anaknya ya kafir, ya. Fasik anaknya musyrik, iya dia. Ia melampaui batas. Melampaui batas. Fir'aun itu taghut kan, taghut maknanya melampaui batas. Sebagai manusia merasa dirinya Tuhan. Itu Fir'aun. Lalu ketika Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, manusia ada. Penguasa itu kan begitu kan. Pengusaha itu biasanya berkeinginan menjadi penguasa. Kalau sudah menjadi penguasa, itu bisa merasa jadi Tuhan. Nah. Betul itu. Jadi berbahaya orang pengusaha jadi penguasa. Itu bisa jadi Tuhan. Karena ia bisa bikin peraturan undang-undang menurut selera. Itu kan begitu. Afaman kana mu'minan faman kana fasiqa la yastawun, kan itu. Surat Sajadah. Apakah sama orang beriman dengan orang fasik? La yastawun. Allah sendiri yang menjawab, mereka tidak sama. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga, jannatul ma'wa, nuzulan, tempat tinggalnya, nuzulan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka amalkan. Karena ia beramal, maka ia menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman itu dibuktikan dengan amal saleh. Wa amal ladzina fasaku, maka adapun orang-orang yang fasik, itu jelas Allah menerangkan. Adapun orang-orang yang kada mau sembahyang, cari kada tahu di waktu. Enggak. Tidak orang juga kada tahu di waktu, itu termasuk orang yang lalai. Orang lalai. Ya contohnya itu. Gawe ada tahu sembahyang, lalai. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Orang yang salat itu celaka, apakah juga ada sembahyang? Fa'amal ladzina fasaku fama'wahumun nar, maka tempatnya di neraka itu Allah menjelaskan. Kullama araduna, setiap mereka berkeinginan ayyakhruju, untuk keluar dari neraka, uidu fiha,
dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Malaikat. Jadi di neraka itu ada malaikat Zabaniyah, anak buahnya malaikat Malik. Apakah Zabaniyah itu malaikat satu atau kelompok? Kelompok namanya malaikat Zabaniyah. Kejamnya luar biasa. Allah menjelaskan, Pak. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu, ya Allah, peliharalah keluargamu. Karena di surga itu nanti kita akan bercengkerama. Di surga nanti kita akan bercengkerama, suami, istri, nah itu Pak. Jadi makanya lopot kalau kemudian istri kita tidak kita bimbing sama-sama, suami kita juga tidak kita bimbing, kecuali kita juga bersama-sama. Itu mesti begitu. Jadi yang dimaksud dengan bidadari itu memang Allah menciptakan, ya, bidadari yang baru. Allah SWT menjadikan wildan, wa yatufu wildanun mukhalladun, wa yatufu alaihim wildan. Wildan itu anak-anak yang masih kecil sudah meninggal dunia, itu nanti menjadi wildan, pelayan-pelayan. Iya, jadi paham kan? Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa kasim min na'im. Itu surat apa itu? Surat Al-Waqiah menjelaskan tentang betapa kenikmatan di dalam surga. Jadi ada pelayan-pelayan, dan kemudian istri-istri yang suci. Ada pertanyaan, baik mana bidadari dengan istri yang suci? Wah, bagus istri yang suci, ya. Karena bidadari-bidadari itu belum pernah diuji. Istri kita, suami kita itu sudah teruji. Teruji kita hidup dengan diuji, ya. Apa dikira kita nggak diuji? Orang sholat berjamaah ini beratnya bukan main. Kayak Nabi menghadang masjid Nahanyar, ya. Ada lah. Mana masjidnya sekolahan? Aku parah loh, menghadang masjid Hanyar loh. Masjid Hanyar terus mati. Menghadang masjid Hanyar. Nah, itu kan masjid sudah. Jadi janganlah artikan masjid itu mesti ada kubahnya, ada peimamannya. Ini kan peimaman sudah. Jadi kesepakatan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika kita menyelenggarakan sholat Jumat secara rutin, itulah tempat untuk melaksanakan masjid. Jadi begitu. Bedanya masjid jin, masjid kucing, ya, masjid di Misfalah, masjid Qabilah namanya. Itu bedanya apa? Bedanya adalah kalau masjid itu dipakai untuk sholat Jumat, tapi kalau masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid Qabilah, masjid kampung, bahasa kita langgar. Tapi ingat bahwa dalam itu kalau orang itu sembahyang di langgar itu kada sah. Jujur tuh ya, dilanggar rabahnya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum duqul azaba bima kuntum fadukul azaba bima kuntum takdzibun, dengan apa yang kamu
dustakan. Waktu di dunia nggak percaya. Belum ikam tuh kan, bujur rajin salat berjamaah, belum tentu masuk surga aja. Lihat orang, jangan-jangan aku nggak dapat rajin ini masuk surga aja. Kalau seberatan masuk surga, siapa nama isi nerakanya? Pulang. Ngeri orang-orang fasik itu kalimatnya itu kalimat istihza, yastahzi'un. Orang-orang munafik itu apa? Memperolok, Pak. Kerjaannya memperolok-olok gitu. Nah, kita yang sudah beriman, ketika diolok-olok seperti itu tuh bisa apa? Bisa kendor dia, Pak. Bisa bujur dia ya. Nah, sembahyang ini kan belum tentu dia masuk surga aja. Ya iyalah, siapa yang menetapkan kita masuk surga? Apa pernah kita mengatakan aku rajin ceramah nih, pasti aku masuk surga, malah duluan masuk neraka? Kenapa? Karena ada al-ujub. Ada ujub. Ujub itu juga penyakit hati yang bisa menghilangkan amal. Nah, oleh sebab itulah di sini summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Mudah-mudahan kita ini tidak menyesal, tapi justru kita itu ingin rahmat Allah. Kita ini kan disuruh kalau ada orang yang meninggal dunia supaya kita segera untuk menguburkan. Jadi amal yang terbaik itu adalah apabila ada orang meninggal segera dikuburkan. Apabila waktu sembahyang sampai segera sembahyang di awal waktu. Bila ada orang berdatang ke anak kita ya, orang yang berdatang itu sudah tepat menurut ukuran agama, jangan ditolak. Itu yang dicintai oleh Allah itu seperti itu. Jadi kalau ada jenazah segera dikuburkan. Kenapa? Karena orang yang beriman, kalau jenazahnya beriman, itu yang ingin segera bertemu dengan rahmat Allah. Iya, Pak. Ia ingin segera bertemu nikmat berada di alam kubur. Dia tidak ingin berlama-lama di dunia ini. Kita aja, nah selawatun. Iya, ini bangsa anak nungguannya belum lagi datang ya. Orang yang meninggal ini maka ada capatnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia menjerit-jerit, diibaratkan oleh Rasulullah, menjerit-jerit tidak maunya dibawa ke kubur. Dibawa kemana aku? Gambarannya seperti itu. Tapi orang yang beriman, ya ingin segera bertemu dengan rahmat Allah. Karena hari-hari kita itu ingin rahmat Allah, ingin kasih sayang Allah. Kenapa dia hidup di dunia? Karena Allah telah menetapkan kita hidup di dunia. Lagi kita hidup di dunia ini, kalau istilah bahasa Yahya ini berprestasi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu nanti ada rinciannya. Tanda-tanda ketakwaan itu apa saja? Jadi di Google ada itu ya. Ada itu yang baca. Ciri-ciri orang yang bertakwa, keluaran kayak-kayaknya itu. Cuman keluar baca. Jadi kematian itu jangan menjadikan kita itu sedih, tapi indah. Ada ceramah siapa itu? Ini kenapa nih? Ketika menghadapi mati ini takut? Ya enggak, mati itu indah. Walaupun proses kematian itu memang tidak mudah, tapi bagi orang beriman enggak takut. Karena apa? Akan menghadapi keindahan dan ia tidak akan menyesal.
Tidak ada penyesalan bahwa aku berikan waktu ya Allah, fayaqula rabbi laula akhartani. Ya Allah, berikan waktu kepada ulun, ya Allah sebentar aja. Ulun hamba bersedekah. Hamba bersedekah dan ulun hamba menjadi orang yang wa akun minas sholihin, dan ulun menjadi orang-orang yang berbuat kebajikan. Sudah ditutup karena kawal lagi, lalu dijawab oleh Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memajukan dan Allah tidak akan mengundurkan kalau sudah kematian itu tidak dimajukan, enggak juga diundur sedikit juga enggak. Pas ibarat kalau kita memutar alarm itu ya sudah berbunyi tit yanto. Kalau di kampung itu ada pengantenan hari Ahad, pengantenan sekalinya tahu ini malam Ahad itu mati, jadi biar cucunya tadi iya tahu ini jangan mati hari Senin hari Ahad pengantenan tahu ini malam Ahad itu meninggal. Kan ada kalau Pak lagi pengantenan meninggal tahu saring cucunya jaga usuk banget ya gak bisa. Nah ini yang menjadi persoalan ini. Oleh tidak mengambil sedikit walaupun keterangannya juga banyak. Tsumma yuhyikum, setelah dimatikan kamu berada di alam kubur, disebut juga dengan alam barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita berada ya di barzakh. Barzakh itu dinding sekat antara alam dunia dengan alam kubur, itu ada sekat barzakh yang tidak bisa dilampaui sampai nanti kita datang hari dibangkitkan, hari dihidupkan kembali dari alam kubur. Iya, kita bukan tidur walaupun diibaratkan tidur, tapi di sana kita istirahat penuh dengan kenikmatan di alam kubur. Ada juga penuh dengan siksa. Bahkan kalau kita selamat di alam kubur, maka kita juga akan selamat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat Al-Quran maupun hadis balasan buruk saat manusia itu dibangkitkan di hari kiamat. Waktu dibangkitkan itu nah. Jadi ketika itu Allah membangkitkan itu bagaikan orang bertanam kedelai tanam kedelai kemudian tumbuh pluk kayak gini. Tumbuh bangkitnya manusia itu seperti itu. Di dalam hadis diterangkan ketika seseorang itu meninggal, itu boleh jadi semua badan itu hancur kecuali tulang ekor belakang, namanya ajbud dzanab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tertinggal di tulang ini tidak tahu yang mana, pokoknya ada tulang ekor. Kita kan diisi tulang ekor benar kada panjang kan, warik panjang. Kalau kita nggak panjang, tapi ada tulang ekor kecil sekali. Sampai saat ini belum ada yang menemukan ajbud dzanab itu yang mana. Untuk apa dia mencari-cari ajbud dzanab, tulang ekor belakang itu tidak dihancurkan, dan itu nanti Allah akan membangkitkan manusia. Makanya kan la yughadiru ahada, ketika dibangkitkan itu Allah tidak meninggalkan satu pun, semua dibangkitkan. Bila namanya kuburan seorang anak juga di manakah itu juga dibangkitkan juga, atau mati tenggelam di lautan juga dibangkitkan juga oleh Allah.
Karena apa? Karena ada ajbud danab, tulang ekor belakang ini yang masih tidak hancur. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam. Dalam surat Isra ayat 97. Aku akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Jadi wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Surat apa itu Pak? Yasin. Akan ditiup asur. Asur itu sangkakala, trompet, lain trompet trombon lain. Akan ditiup trompet. Tidak tahu trompet itu urusan Allah. Fa'idahum minal ajdas, tiba-tiba bangkit dari alam kubur. Ajdas bangkit, ya kayak kecambah itu bangkit, atau diciptakan kembali oleh, dihidupkan kembali oleh Allah, yang silum menuju ke aku. Dalam tafsir menuju ke tempat berkumpul namanya mahsyar. Wujuhuhum, muka mereka itu ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, maka aku mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka mereka, di atas muka mereka. Jadi wajahnya itu di bawah, diseret oleh Allah. Kenapa? Umya wa bukma wa summa, matanya waktu hidup di dunia ini buta. Buta itu karena melihat, walaupun dia melihat tapi dia tidak melihat apa-apa yang menjadi ciptaan Allah itu. Wa bukma, dan bisu, tidak bisa berpikir, baca Quran kada bisa. Wa summa, tuli telinganya. Nanti ada di bawah ini juga apa namanya, apa, karena ia tidak bisa, telinganya ini ada bisa mendengar, menjadi menyesal. Karena apa? Karena telinganya karena mau mendengar. Ada di dalam surat apa itu? Surat Al-Mulk. Seandainya nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku dulu mau mendengar, ya, ada taklim mau mendengar, ada ceramah mau mendengar, menerangkan Quran mau mendengar, nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir, maka aku tidak termasuk di dalam neraka as-sa'ir. Menyesal. Jadi begitu dibangkitkan karena kada berfungsi, hatinya kada berfungsi, mata hatinya tidak berfungsi, mata pendengarannya kada berfungsi, diseret diseretnya apa? Kepalanya di bawah. Ini Quran. Sehingga Rasulullah bersabda, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim. Sesungguhnya kalian dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, berkendaraan, dan ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Ini begitu dibangkitkan. Yang kedua, ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi maz'atul lahmin. Ada orang yang dibangkitkan itu tidak memiliki daging di wajahnya. Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, sehingga pada hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging pun sama sekali di wajahnya. Sebagian mengatakan bukan wajah aja, semuanya. Karena berbagi orang yang suka minta-minta. Jadi kita pun sebagai orang tua, jangan minta-minta. Karena ikan makai
kuajari begawe. Nah, kalau sudah isi duit beri abah atau abah meminta, kita berusaha tidak, berusaha untuk tidak. Selama masih bisa berusaha, usaha kita. Dalam keadaan sebesar semut, yuksarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad darri fi surir rijal yakshahum ad-dullu min kulli makan. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong digiring, dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia kecil. Kenapa? Karena ia selalu sombong, halusnya makanya semut jalan. Orang yang sombong, orang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu nggak benar. Merasa paling gitu. Nah, bila kita merasa paling, iya toh, aku paling pintar, aku paling suki, aku paling ganteng, aku paling bungas, aku paling, pokoknya paling gitu. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kalau ada orang memuji kita, baik kamu pintarnya, cukup kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Kepintaran ulun ini ya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Kecil, sombong. Mandalama kaida subrin min ardin ay qadarahu tuwikahu min sab'i ardin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang siapa yang merampas sejengkal tanah dengan cara zalim, maka ia pun akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Mengangkat tanah atau patok berjalan, atau patok berjalan, orangnya kan menjalankan, patoknya berjalan ya, semeter. Di sini patoknya, tambah pulang ke sini 1 meter, 7 lapis tanah ke bawah akan dikalungkan. Jadi hati-hati juga kita dengan patok. Jadi yang benar-benar bahwa itu memang milik kita. Ini termasuk juga kalau kita ini menerima warisan yang bukan hak seorang, ini hendak juga. Jadi makanya kadang-kadang banyak orang yang oleh mutasarrifiyah juga bagi haknya. Karena takut kalau sampai warisan yang bukan hak milik kita itu kita hendak memiliki. Banyak hadisnya nih, man akhadha min al-ardi syai'an bi ghairi haqqi khusifa bih yaumal qiyamati la sabi ardiyun. Barang siapa mengambil sesuatu yang kecil dari bagian tanah tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengannya hingga 7 lapis bumi pada hari kiamat. Artinya kita takut, tidak takut hanya persoalan tanah saja, persoalan yang bukan hak kita. Hendaknya ini Rasulullah menggambarkan seperti itu. Man kana lahu rijhan fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minnar. Siapa saja yang memiliki 2 wajah di dunia, maka ia akan memiliki 2 lidah dari api pada hari kiamat kelak. Di sini pandai di sini pandai Mana di sini hadiah. Dia datang ke Partai Golkar, datang ke Gerindra, ada juga pendirian, ketemu lawan Gibran, ketemu lawan Anies, itu lawan Wahid, apa? Jangan kita punya pendirian. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah istiqomah, dan kehulu. Atau orang arwah marwah tolak. Kalau kata tolak kalau nyaman Pak aja. Tolak nyaman. Nyata itu. Maaf kebid'ahan itu karena 3 hal. Kada nyaman, ngalih, kada turun.
Bila kita seperti ini ya, pasti akan masuk ke kebid'ahan. Pasti. Ada purun bang, pewarangan, nah, ngalih tetangga, nah, karena nyaman bos ya. Lalu bila datang ya nyaman ya kita kalau bisa sih punya pendirian. Ya terima kasih kami kada datanglah, mendoakan aja, kan begitu. Apa ngalihnya? Orang aja beri makan seorang, ibaratnya macam itu. Soalnya kita ini punya pendirian dalam beragama. Rasulullah itu kalau ingin diajak bersatu mau. Sehari menyembah berhala, sehari ribuannya menyembah ke Allah Ta'ala, ada mau. Jadi tegas surat Al-Kafirun. Kalau begitu pada bisa bermasyarakat. Baik. Jadi harus yakin dan lakum dinukum waliyadin. Ya, kebanyakan Muhammadiyah itu lontar itu kan karena seperti itu. Bukan orang yang kita yang kalah, Pak. Karena memang bid'ah dan kesyirikan itu tidak terlepas dari gangguan syaitan, Pak. Iya, tidak terlepas dari gangguan syaitan. Makanya orang yang bertaubat dari kesyirikan dan kebid'ahan itu tidak banyak, Pak. Karena merasa bahwa bid'ah itu pahala, Pak. Keyakinan yang luar biasa. Tuan guru itu kan ya banyak yang mengerjakan. Nah kalau kita yang apa-apa, kenapa kita melihat ke situ? Kita melihat tuntun ada nggak tuntunannya? Jadi memang ya seperti itu. Namanya istiqamah aman tubillahi sama stabil. Ya Rasulullah ajari bang, ulun ini nah supaya ulun pada lagi kehulu-kehulun. Kul aman tubillah sama stabil. Itu Rasulullah. Katakan aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah pendirian untuk tidak melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Ada yang orang yang berjalan dibangkitkan badannya miring lompoh. Kenapa? Barang siapa yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Ini kadang-kadang orang begini dia nih. Akhirnya ada dua yang wani, karena kalau dianggap terhilang biar. Nah, hadis itu kan sebenarnya hanya peringatan aja, Pak. Akhirnya takutannya luar biasa. Biar sukses saja begini. Apa hadisnya? Sama seperti orang yang korupsi, mereka akan membawa barang yang dikorupsinya, coba bertriliun-triliun mana, berjuta-juta akan dibawa atau itu apa? Sedikit ya. Yang 9 berikutnya adalah orang-orang yang mereka itu beriman dan bertakwa, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Iya, beriman bercahaya, bersinar, memutih. Ini yauma tabyaddu wujuh atas taswaddu wujuh, fa amal ladzina swaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum wa amal ladzina yaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang memutih muka mereka itu adalah ia mendapatkan rahmat dari Allah. Inilah jamaah, masih banyak hadis yang lain. Ada yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta, gigi mereka memanjang seperti tanduk lembu jantan, gigi mereka melebar sampai ke dada dan lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut. Perutnya pula menggelebuh hingga sampai ke paha dan keluar beraneka kotoran. Mereka adalah orang yang minum arak. Jadi akibat dari perbuatannya itu akan diperlihatkan ketika dibangkitkan. Nah, kita ini berkeinginan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan wajah yang bersinar-sinar,
bercahaya laksana bulan purnama, mereka melalui titian sirat seperti kilat yang menyambar, kalbar seperti kilat. Jadi secepat itu kita menuju ke surga. Kira-kira dari sini ya sudah ada manfaatnya bagi kita sekalian. Adakah pertakonan? Ada pertanyaan ke Pak? Kayak apa amalannya supaya bisa dibangkitkan? Ya tadi Pak, ya amal taat ya sudah. Iya. Yang percaya tadi mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, jelas sudah berbuat amal kebaikan, menjauhi perbuatan durhaka, mereka memelihara salat 5 waktu. Ketika meninggal dunia keadaan mereka bertaubat dan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya ya husnul khatimah itu. Demikian kita lanjutkan sebuah riset. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.